Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ada. Selamat malam dan juga salam jumpa kembali tentunya untuk para subscribernya Mas dimanapun kalian berada. Eh, Jadi ceritanya ada yang request lagu Aisyah istri Rasulullah tapi versi piano ya, dan nggak tahu kenapa emang dasar saya itu heran kadang-kadang sama diri saya sendiri ya. Apa-apa tuh nangis, apa-apa tuh nangis tuh untung di pertengahan cover saya nggak nangis. Itu pas di akhir cover saya sudah mulai keluar air mata saya. Selesai cover, saya nangis. Ya Allah ya Rob, kadang-kadang saya berpikir hati saya ini dibuat dari apa gitu loh. Maksudnya, tuh Allah tuh dulu bikin saya pakai apa gitu loh. Dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis. Apa? Dengerin lagu nangis, cover lagu nangis. Jadi apa ya? Berasa kayak apa sih, air mata tuh udah di sini aja nih guys. Jadi air mata tuh sudah di sini. Jadi salah dikit nangis. Dan setelah nangis saya ketawa sendiri. Ya Allah, apa sih maksudnya gitu loh. Cuma dengan hal sepele begitu kamu bisa nangis. Bisa. La ilaha illallah ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscribernya Mas T. Tanpa terkecuali saja untuk semuanya, semoga di malam hari ini dengan suasana yang sukacita tetap baik pada posisinya. Mungkin sekali lagi karena banyak yang bercerita kalau segmen ini ternyata sangat bermanfaat juga buat teman-teman, dan sedikit banyaknya berguna bagi kalian. Karena ternyata dari yang Mas T celotehkan itu, dari yang Mas T sampaikan kepada kalian semua itu, ternyata ada beberapa hal yang bisa kalian ambil. Ada pelajaran di situ, kemudian ada pengalaman, dan ada ya intinya ada sesuatu yang bisa kalian pelajari dari apa yang Mas T sampaikan. Dan terkadang Mas T sendiri pun ngerasa kayak perasaan saya nggak menyampaikan apa-apa dan saya tidak memberikan apa-apa gitu loh. Saya hanya berbicara pada ala kadarnya yang memang saya pengen ngomong aja gitu. Tapi ternyata bagi sebagian pendengar, bagi sebagian penggemar Cermali, ternyata ada beberapa step by step yang bisa mereka ambil, pemahaman, entah itu pelajaran, entah itu pengalaman dan lain sebagainya. Banyak hal yang mereka bisa ambil dalam segmen ini ya. Mas Teh ucapkan dulu selamat malam dan juga selamat bertugas. Mungkin di antara kalian ada yang sedang bertugas di malam hari ini, sedang menikmati suasana malam hari di tempat kerja ya. Entah itu di pabrik, entah itu dimanapun kalian sedang bertugas, Mas Teh ucapkan selamat bertugas. Dan juga semoga selalu bersuka cita dalam lindungan Allah pasti, dan diberikan kemudahan untuk segala urusan baiknya ya. Lalu mungkin ada di malam hari ini yang sedang berduka, sedang bersedih. Ayo, kan ada Mas Tulus, jangan sedih lagi dong. Mas Tulus saja nggak sedih kok, Mas Tulus bahagia. Meskipun dengan kondisi yang saya sendiri tuh orangnya cengengnya, nauzubillah ya. Dan dalam hal ini saya tuh nggak ada ingus dari tadi pagi, cuman karena nangis tadi, ya Allah ya Rob. Hal sepele bisa nangis loh teman-teman, aku tuh kadang-kadang heran. Jadi untuk yang hari ini sedang berduka, jangan berduka dong, karena ada Mas Tulus nih di sini, ada Mas T nemenin kalian ya. Untuk yang lagi senang, jangan lupa juga, jangan terlalu senang. Untuk yang lagi dalam kondisi yang mungkin lagi bete, lagi suntuk, lagi jenuh ya, lagi apa ya, lagi bosen aja ngadepin kehidupan. Setidaknya
jangan terlalu jadikan beban. Karena biasanya ada sebagian orang yang ketika dia kesal, ketika dia bete, justru orang di sekelilingnya yang kena. Orang di sekelilingnya atau orang yang dia sayang malah kena damprat dari apa hasil marahnya dia gitu loh. Dan banyak hal yang mempengaruhi itu. Mungkin karena kamu terlalu menggampangkan manusia lain sehingga kamu gampang juga buat nganggap orang itu salah gitu loh. Jadi padahal kamu betenya bukan sama orang itu, tapi karena kamu lalu bete, kamu terlalu kesal dengan orang lain, ternyata pasangan kamu atau pacar kamu atau sahabat-sahabat di sekeliling kamu ternyata ada sedikit saja membuat kamu kesal. Akhirnya mereka yang kamu jadikan bantalan untuk melampiaskan atau meluapkan kekesalan itu. Nah, itu yang seharusnya bisa sedikit dikontrol dari kita, karena sekali lagi ya kamu ya kamu, dia ya dia, masalah kamu ya masalah kamu, dan kamu tidak bisa memaksa orang lain untuk memasuki ranah kamu. Kamu tidak bisa memaksa orang lain untuk memahami kesalahan yang kamu buat, atau mungkin kesalahan yang sengaja atau tidak kami perbuat gitu loh. Dan pas banget kebetulan kamu lagi emosional, terus kamu bertemu dengan orang-orang menyebalkan seperti halnya kami di sekeliling kamu jadi marah sama kami. Nah itu nggak bagus ya. Agak lebih dikontrol lagi untuk emosionalnya. Semoga malam hari ini, di segmen ini, di hari ini tidak ada satupun yang berduka. Semuanya sukacita, semuanya baik-baik saja, dan Allah permudah untuk segala urusan baiknya ya. Amin, amin ya Allah. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam mungkin untuk yang di luar negeri, yang ada di Malaysia, Singapura, kemudian Taiwan, Taipei, pokoknya semua yang di luar negeri biasanya menyimaknya ketika channel ini, video ini tayangnya di malam hari. Di luar negeri bisa dikonsumsi atau ditontonnya itu ketika sudah di siang hari ya. Contohnya untuk Mbakku, Mbak Yani, Mbak Ngatin yang punya Swiss sama Jerman, biasanya mereka menyaksikannya bukan di malam hari, karena Cermal ini tayangnya kalau di Indonesia jam 8 malam, mungkin di sana bisa jam 8 pagi mungkin ya. Jadi makanya di sini Mas Teh ucapkan selamat pagi, siang, dan sore, dan juga malam. Karena Mas Teh khususkan segmen untuk segmen malam, jadi ya Mas Teh selalu ucapkan selamat malam ya. Selamat menikmati dan semoga bermanfaat, bisa menerima, kemudian bisa menikmati dan bisa mengambil beberapa hal yang bisa Mas Teh sampaikan di sini ya. Selamat malam juga untuk yang mungkin saja baru datang di lokasi kerja, atau yang sudah mulai beranjak pulang, sudah mulai beranjak untuk pergi, kemudian beranjak untuk menyelesaikan segala urusan kalian. Sudah pulang kerja ternyata ada yang ambil lembur, ternyata ada yang ambil tambahan supaya dapat rezeki lebih. Ya, semoga diberikan kemudahan kelancaran ya. Lalu mungkin ada di antara kalian yang mungkin saat ini sedang dalam kondisi putus cinta. Ada yang lagi putus cinta? Ada? Ada. Jangan pernah putus semangat meskipun kamu putus cinta, karena cinta yang sebetulnya itu cinta yang hakiki, cinta yang sebenarnya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan terlalu sedih meskipun kamu putus cinta. Ya udah, kalau memang kamu sedang putus cinta dan kamu sedang butuh teman, anggap saja Mas Teh teman kamu hari ini. Anggap saja Mas Teh adalah pelampiasan kamu. Marah aja sama Mas Teh, nggak apa-apa. Nih, sekarang Mas Teh kasih waktu 1 menit untuk marahin Mas Teh, silahkan. 1, 2, 3, monggo. Ya. Aku minta maaf kalau aku salah. Terus? Aku cuma nggak mau ngomong sama kamu, takutnya kamu marah. Makanya aku lebih mending diam. Hmm, aku lebih penting ngomongin nanti setelah kita sudah dingin, sudah cooling down, baru kita bicarakan, daripada kita bicara saat emosi nanti jadinya malah lebih berantakan lagi. Mhm. Iya, oke. Cukup ya. Pinter banget sih Mas Tulus ya. Kalau mau marah, boleh, nggak apa-apa. Kalian lagi kecewa, lagi marah, caci maki Mas Tulus nggak apa-apa. Yang penting Mas Tulus jangan sampai dengar ya. Jadi kalian boleh caci maki video ini, nggak masalah. Yang terpenting hati kalian sesudah itu jadi lega. Tapi ingat, jangan menggabungkan semua masalahmu
dengan menyambung-nyambungkan dirimu untuk menyalahkan orang lain. Jangan ya teman-teman. Jadi kamu jengkel sama pacarmu, kemudian teman-teman kamu juga kena imbasnya. Atau kamu jengkel sama keluargamu, pacar kamu kena imbasnya. Yang paling sering itu biasanya pacarnya teman-teman. Ini yang harus kita coba bungkus, coba kita batasi jalurnya. Jadi ada sebagian orang yang memang lagi bete, mungkin dia lagi kesal sama keluarganya, dengan perlakuan keluarganya, kemudian dia melihat kesalahan pacarnya sedikit saja, sedikit, dan itu tuh nggak masalah. Bukan masalah yang besar, tapi dalam hal ini, dia justru marah-marah sama pacarnya. Dia cari-cari kesalahan pacarnya untuk marah, untuk meluapkan kekesalannya itu. Untungnya kalau punya pacar yang mengerti, kalau pacarnya juga egois, mungkin pacarnya akan marah. Maksud kamu apa? Aku baru menyelesaikan hal ini. Aku baru begini aja kamu sudah marah. Kemarin kamu melakukan hal besar, aku nggak marah. Nah, jadi kamu kesal dengan teman kamu, pacar kamu sering, atau istri kamu jadi tempat pelampiasan kamu marah. Kemudian kamu bermasalah dengan teman-teman kamu, sampai rumah kamu marah sama istri kamu. Kamu bermasalah dengan teman-teman kamu, tapi istri kamu yang kamu jadikan bantalan untuk marah. Itu salah teman-teman. Mereka nggak tahu apa-apa. Mereka tidak mengerti apa yang kalian alami karena kalian tidak menceritakan itu. Kecuali kamu ngomong, untungnya kalau misalnya punya istri atau pacar yang bisa mengerti. Kalau tidak, wow, malah jadi berantem. Kamu keras kepala karena kamu sedang ada masalah, pacar kamu pun keras kepala, egoisnya tinggi karena kamu disalahkan tanpa sebab yang cukup parah. Loh, sekarang berpikir, kemarin kamu melakukan kesalahan yang sama, bahkan lebih besar, lebih berat dari aku maafkan. Tapi kenapa hanya dengan hal kecil yang memang sudah bisa dibicarakan secara baik-baik, tapi kamu marah-marah gitu loh. Nah ini yang memang, tingkat keegoisan manusia itu, emosional manusia itu cukup tinggi, dan dia akan merasa benar, dia akan merasa baik, dia akan merasa, enggak ini gue, saya itu betul. Dia akan terus merasa seperti itu, tanpa berpikir bagaimana perasaan orang yang kalian sakiti itu tadi. Orang yang kalian jadikan bantalan sebagai bahan itu. Apa kamu anggap dia sebagai manusia? Tidak. Apa kamu anggap dia sebagai seorang manusia yang punya hati, punya nurani? Tidak. Kamu anggap dia sebagai seorang boneka yang tidak punya apa-apa, yang bisa kamu perlakukan semau. Apa itu sayang? Apa itu cinta? Tidak. Kalau kamu cinta, kalau kamu sayang, kamu harus bisa membedakan permasalahan yang kamu hadapi dengan melampiaskan marahmu terhadap pasanganmu. Itu salah. Itu tidak bagus dan tidak betul. Kamu di kerjaan, kamu sudah lelah nih, suami kerja di tempat kerja, lelah, capek, ada masalah dengan pekerjaannya, sampai rumah istrinya yang digebukin, istrinya yang dipukul, istrinya yang dimarahi. Lah, istrinya tahu apa? Mungkin istrinya punya kesalahan, cuman karena sudah terdorong emosional dari tempat kerja tadi, dari rumah, dari tempat kerja dia sudah marah-marah, sudah emosional, sampai rumah istrinya punya kesalahan sedikit. Misal contohnya lupa bikin kopi pas suaminya datang. Itu bisa jadi masalah buat suami. Kalau saran saya, menurut saya pribadi, kepribadian saya sendiri, cara itu sangat salah sekali. Karena kalian menyambungkan satu hal, negatif dan negatif itu tidak bisa. Kalau memang kamu ingin menyambungkan, kamu selesaikan baik-baik. Kok saya nggak dibikinkan kopi? Atau memang sebenarnya simpel, orang punya masalah itu apa? Bagaimana cara penyaluran masalah itu supaya kita tidak terlalu dongkol di kepala kita jadi emosional? Itu apa? Pengen tahu? Kamu cerita sama orang. Kamu berbicara saja sama orang. Siapapun itu. Kalau masalah kamu pendam, kamu punya konflik, kamu punya masalah tapi kamu pendam, mau sampai kapanpun dia akan berada di sini dan hanya jadi penyakit hati kamu. Kamu akan jadi pemarah, kamu akan emosional, tidak akan tersalurkan marah kamu itu. Akhirnya apa? Hal-hal yang tidak kamu lakukan. Kamu tidak pernah berpikir betapa sakitnya seorang pacar atau seorang kekasih, seorang istri, seorang suami yang kamu jadikan bantalan marah kamu. Coba kamu berpikir sekarang. Kemarin saya melakukan hal yang cukup besar, dan itu tuh jangkanya cukup lama. Lalu dengan kesalahan si pasangan kita yang cuma sedikit saja, tapi kamu anggap dia salah. Kamu salahkan dia, kamu cari kesalahan dia. Kamu bilang kamu apa, padahal tidak seperti itu sebenarnya teman-teman. Saya menceritakan ini bukan berarti saya mengalami ya.
mohon maaf. Karena banyak sekali teman-teman subscriber yang menebak, oh jadi Mas Tulus sedang dalam kondisi itu. Tidak. Tadi malam ada teman yang jengukin saya. Jadi kondisi saya memang kurang bagus. Ada teman jengukin saya dan dia itu nggak tahu kenapa suaminya marah-marah. Dia nggak tahu kenapa suaminya tiba-tiba diemin dia, nggak baca WhatsApp-nya, katanya didiemin, nggak di-read atau apa kan. Saya sempat cerita, loh memang masalahnya apa? Setelah dicari tahu ternyata sang suami ada masalah di kantornya. Suamiku ada masalah di kantor, Tulus. Tapi kenapa aku yang didiemin? Tapi kenapa lah? Aku tanya, kamu ngelakuin apa? Memang aku salah. Aku ada kesalahan tapi maaf, kesalahannya dikit. Setelah sang perempuan bercerita, menurut saya kesalahan sang perempuan itu nggak fatal-fatal banget gitu loh. Tapi langsung dibalasnya dengan seperti itu. Didiamkan, nggak dicari, nggak apa, nggak di... Bener, WhatsApp memang dibaca doang, nggak dibales. Dan di situ saya ngerasa kayak, wah, lu dibikin bukan manusia berarti sama dia ya. Lu dibikin sebagai lu tuh boneka yang bisa diatur semau dia, diposisikan semau dia, dan diperlakukan semau dia. Dan mudah-mudahan sih dengan menonton video ini, beberapa dari kalian yang suka melakukan hal-hal yang Mas Teh sampaikan tadi, hal-hal yang hanya membuat orang lain sakit hati, hal-hal yang hanya membuat pasanganmu marah atau sakit hati dan tidak nyaman, semoga bisa kamu kurangi setelah kamu nonton video ini ya. Karena ya kamu masalah sama siapa ya sama siapa. Kalau emang kamu marah, kamu bilang kamu marah gitu loh. Jangan kamu diamkan dia. Usaha pun tidak ada. Jadi dalam hal ini seorang perempuan itu memang makhluk lemah, tapi bukan berarti buat kamu permainkan. Bukan berarti buat kamu hanya jadikan bantalan sebagai alasan kamu lelah di pekerjaan, kamu ngamuk di rumah, kamu gebukin istri kamu. Jangan. Mereka lemah, tapi mereka bukan bahan untuk pelampiasan emosi. Itu yang harus kamu tahu ya. Semoga dengan setelah nonton video ini ada banyak orang yang menyadari kalau, loh kita memang betul, kita harus bisa memisahkan diri kita. Kita harus bisa memisahkan mana masalah kantor, mana masalah rumah, mana masalah keluarga, mana kamu tuh hubungan dengan suami istri, berkeluarga itu lingkup kamu sendiri. Kemudian kamu berhubungan di salah satu tempat kerjamu itu lingkup kamu sendiri. Kemudian kamu berhubungan di mana lingkup keluargamu, kamu lingkup sendiri. Jadi tidak ada hubungannya ketika kamu marah di tempat kerja, ketika kamu marah di rumahmu, kemudian kamu bawa itu di rumah tanggamu untuk kamu jadikan alasan istrimu yang kamu caci maki. Itu tidak bisa. Gak bisa seperti itu. Gimana kalau rasanya jadi saya? Coba kalian pikirkan. Di sisi lain apapun kondisi saya, entah itu sakit, entah itu saya sedih, entah itu saya suka cita, saya tetap harus bekerja memberikan konten untuk kalian. Konten kreator, mereka tidak mau tahu Tulus lagi sakit, Tulus sedang sedih, gak peduli. Yang saya pedulikan adalah saya sudah subscribe channelnya Mas Tulus harus punya konten. Itu yang mereka cari. Sama halnya ketika saya dibayar buat nyanyi. Emang yang punya rumah peduli, yang bayar saya peduli. Tulus tuh lagi sedih, mamanya meninggal, bapaknya meninggal, atau apa misalnya. Mereka nggak peduli. Kita harus bisa mengkotakkan masing-masing. Masalah dengan di kantor, masalah dengan keluarga, masalah dengan pasangan kalian, itu harus bisa kita kotakkan masing-masing. Tidak bisa kita campur adukan jadi satu. Nggak bisa tiba-tiba kamu salahkan dia saja. Oh kamu jadi. Nggak bisa teman-teman. Mereka sayang, mereka cinta, tapi bukan berarti mereka bisa kalian injak-injak. Mereka benar-benar sayang, mereka benar-benar berkorban untuk kamu. Tapi bukan berarti ketika mereka sudah sangat berkorban, mereka sudah sangat mencintai kamu, tapi kamu injak-injak, itu nggak bisa. Harus kamu bisa kotak-kotakan tersendiri ya. Masalah kamu, masalah keluarga kamu, masalah rumah tangga kamu, semuanya ada hak, ada tempatnya masing-masing. Dan perempuan punya hak untuk disayang, bukan punya hak untuk kamu pukuli. Aku geram sekali karena satu, saya mendengar dia aja kalau lagi jalan tuh semaunya Tulus. Kadang-kadang tahu-tahu pamit, tahu-tahu pulang pagi, tahu-tahu apa. Tapi kamu marah. Aku marah, tapi dia nggak anggap aku marah, biasa aja. Tahu-tahu besok pagi pulang biasa aja.
Udah nggak ada pikiran gimana-gimana. Tapi setelah itu ketika dia ada masalah di kantor, teman saya nih yang dihajar. Dicaci maki, disalah-salahin terus. Salah bikin kopi nggak pakai gula aja salah. Padahal biasanya bikin kopi nggak pernah diaduk. Itu minta diaduk. Jadi banyak hal yang kalian jadikan bahan pelampiasan emosi tadi loh. Mereka tuh nggak tahu apa-apa. Kami tuh nggak tahu apa-apa. Jadi nggak bisa kalian jadikan pelampiasan. Kita harus bisa mengkotak-kotakkan. Satu lagi, kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada semua orang semau kita, meskipun itu pasanganmu sekalipun. Ya, meskipun dia istrimu dan suamimu sekalipun. Karena beda kepala, beda pikiran, beda hati, beda nurani, beda naluri. Jadi tidak bisa kita paksakan seperti itu. Kamu anggap, ya kamu udah jadi istriku, berarti kamu yang harus saya atur. Ya kalau kamu ngaturnya betul, dengan pola yang baik, sesuai dengan akidah agama tidak masalah. Tetapi ketika kamu berpola hidup, kamu saja belum betul, jangan cari-cari kesalahan dengan untuk melampiaskan marahmu itu dengan pasanganmu. Ada manfaatnya atau tidak? Perselisihan antara keluarga, berkeluarga atau berumah tangga ketika ada masalah, itu sudah biasa. Itu sudah biasa. Cuman kalau kamu cari-cari masalah, itu tidak biasa. Karena kamu dapat masalahnya di luar, tapi kamu bawa pulang, kemudian istrimu yang kamu jadikan bahan pelampiasan kamu. Memang dia pacarmu, memang dia istrimu, memang dia sudah kamu nikahi, memang dia sudah kamu mahari. Tapi apakah itu tugas kamu sebagai seorang laki-laki untuk menyakiti perempuan? Kamu anggap dia sebagai boneka, sebagai tempat sampah yang kamu jadikan bahan membuang beban kamu? Tetapi kamu tidak berpikir kalau dia itu manusia, dia juga punya nurani. Dia juga punya hati, dia punya perasaan yang dimana dia juga bisa nangis ketika kamu tuntut seperti itu. Dia juga bisa marah ketika kamu perlakukan seperti itu. Dia bisa saja melakukan hal-hal di luar nalar ketika sudah terlalu tertekan. Kamu bertingkah semaunya, tapi ketika istri kamu bertingkah sedikit saja, kamu jadikan itu alasan kamu untuk marah. Padahal marahmu yang sebenarnya itu bukan dari istrimu, tapi dari masalah di luar kantormu, di luar pekerjaan kamu, di luar rumah tangga kamu. Kenapa harus istri kamu yang kamu jadikan korban? Tidak bisa. Kamu tidak akan pernah bisa memaksakan kehendakmu. Punya uang banyak sekalipun kamu, punya sesuatu yang lebih sekalipun kamu, tidak akan merubah segala sesuatunya menjadi baik. Atau menjadi apapun yang kamu mau itu kamu bisa pegang, bisa kamu genggam sendiri. Tidak bisa. Yang harus kamu sadari adalah, gunakan nurani kamu untuk menghargai orang lain, berprasangka baik terhadap orang lain. Insya Allah semua akan jadi baik. Dan ingat, perempuan yang kamu nikahi bukan untuk kamu jadikan tempat sampah membuang beban kamu saja. Mereka juga perlu pelukan kasih sayang kamu. Mereka perlu perhatian kamu. Mereka bukan cuma butuh uang. Jasmani dan rohani wajib kamu berikan kepada mereka. Ketika kamu berpikir, enggak lah kan aku suami. Jadi banyak laki-laki yang justru mengandalkan atau menyalahgunakan kuasa. Dalam Islam suami itu punya kuasa. Dalam Islam suami itu punya kelebihan. Suami itu punya kendali. Kamu selalu mengedepankan itu. Untuk apa? Untuk menyombongkan diri kalau laki-laki itu di atas perempuan? Oke, mungkin. Tapi apakah kalian tahu? Apakah kalian paham? Dalil yang betul itu seperti apa? Pimpinan yang betul untuk rumah tangga itu seperti apa? Kalian belum memahami itu. Kalian hanya memanfaatkan dalil itu untuk apa? Untuk menyombongkan diri kalian. Nih gue laki-laki, gue lebih daripada lu. Perempuan tetap tunduk di bawah gue. Oke. Secara garis besar perempuan tidak akan pernah bisa di atas laki-laki dan tidak akan bisa menggantikan laki-laki seorang perempuan. Tetapi mereka juga punya hak untuk disayangi. Mereka punya hak untuk dicintai dan mereka punya hak untuk kalian kasihi. Bukan cuma hak untuk kalian nafkahi, cuma kalian gauli, kemudian kasih harta. Sudah itu sudah. Tidak seperti itu. Kamu sebagai laki-laki juga punya kewajiban untuk membimbing dia. Dan dosa anak istrimu kamu yang berkompeten menanggungnya.
Jangan mentang-mentang saya sudah kerja, saya sudah menafkahi anak istri saya sudah melakukan yang terbaik untuk anak istri saya. Tapi kenapa tetap saya yang disalahkan? Siapa yang menyalahkan kamu? Kamu hanya mengetahui dalil, tapi kamu tidak tahu hukum yang betul. Kamu tahu posisimu, tapi kamu tidak tahu kamu harus duduk di mana. Kamu menganggap suami adalah semuanya. Suami itu surganya istri. Kamu banggakan itu. Kamu sendiri ibadah atau tidak? Kamu bimbing istri kamu untuk beribadah? Kamu bimbing istri kamu ke jalan Allah atau tidak? Apa hanya karena kamu punya uang banyak, kamu sediakan uang untuk istri kamu cukupi mereka? Kamu tidak membimbing mereka. Dosanya kamu pikir istri kamu yang nanggung itu kamu. Kan kamu tadi yang bilang kalau kamu adalah kepala rumah tangga, kamu punya wewenang, kamu punya andil sendiri, dan memang semua kamu yang menentukan. Kalau kamu merasa seperti itu, ya berarti kamu kamu juga siap menerima dosa dari anak istri kamu. Karena kamu kepala keluarga. Kamu kepalanya. Allah gak mau tahu kamu bagaimana bentuknya, kamu seperti apa maunya. Sekali lagi dalam hal ini, tetap suami itu bukan segampang yang kalian pikirkan. Jadi seorang suami itu cukup berat sekali, besar bebannya, kemudian besar juga beban moralnya. Karena anak dan istrinya dia yang tanggung. Bukan hanya hidup dan juga nafkah lahir batinnya saja yang mereka tanggung, tapi untuk dunia dan akhirat dia yang tanggung. Jadi kamu jangan sekali-kali kamu jadikan perempuan sebagai bahan pelampiasan marahmu, emosionalmu. Makanya saya paling enak kalau sudah dengar ada laki-laki pukul perempuan, itu yang pertama. Yang kedua, mencari kesalahan perempuan ketika dia sudah memiliki masalah dengan orang lain. Itu yang saya nggak suka. Apalagi dengar laki-laki selingkuh, sedangkan perempuan ini nggak pernah macam-macam. Perempuan ini benar. Satu lagi teman-teman, ujian bagi seorang laki-laki yang sudah dewasa, yang sudah berumur, yang sudah memiliki banyak harta, itu harta, tata, wanita. Hanya 3 saja ujiannya. Jadi ketika kamu sudah tidak bisa mengontrol itu, kamu tidak akan pernah mendapatkan apapun. Kamu hanya akan mendapatkan kehancuran. Terus-terusan kamu akan berpikir seperti itu. Terus-terusan kamu akan merasa benar ketika, ya saya laki-laki, saya suami, saya punya hak untuk mengatur istri saya. Oke, kamu punya hak mengatur diri kamu sendiri, kamu punya hak mengatur istri kamu. Tapi kamu tidak akan pernah bisa melepas aturan yang sudah Allah buat untuk kamu jalankan, untuk kamu patuhi. Itu saja. Silahkan kamu berkehendak lain, silahkan kamu punya pemikiran, saya suami, saya menang, saya yang mengatur istri saya. Silahkan monggo kerso. Tapi bisa tidak kamu melawan aturan dari Allah? Silahkan. Kalau kamu bisa, buktikan depan saya, kamu bisa melawan kehendak dari Allah. Tidak akan pernah bisa teman-teman. Sekali lagi, kamu memiliki sesuatu yang bisa kamu artikan sebagai kekuasaan atau kunci, atau bisa kamu bilang kamu memiliki andil dari apa yang sudah kamu anggap kamu tuh terbaik dari semuanya. Ya, saya kepala rumah tangga, semua hak ada di saya. Oke. Tetapi apakah kalian tahu, beban sebagai seorang suami, seorang kepala rumah tangga itu juga tidak mudah. Itu sangat berat sekali. Ada satu pesan yang saya terima tadi pagi seperti biasa dari orang ganteng yang punya Singapura. Asik. Singapura. Jadi ngomongnya harus gitu ya. Buat bapakku yang paling ganteng di sana, ya banyak sekali doa-doa yang masuk hari ini di tempat saya. Sebentar, dari Mas Juna. Saya coba baca dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat subuh, teruslah melangkah. Hidup itu bukanlah siapa yang terbaik, tetapi hidup itu adalah siapa yang hendak berbuat kebaikan dan yang mau memperbaiki diri. Teruslah melangkah selama kita berada di jalan yang benar, dan jangan risaukan kata-kata orang lain, karena setiap orang membaca, dunia akan memiliki pemahaman yang berbeda. Tidak perlu menjelaskan tentang diri kita kepada siapapun. Yang menyukai dan menghargai kita tidak perlu tahu semua kebaikan yang kita lakukan. Yang membenci kita pun tidak akan percaya tentang kebaikan yang masih ada pada kita. Hari ini dan kemarin merupakan hari yang berbeda. Pintu taubat senantiasa terbuka untuk semua hambanya.
Kita bukanlah siapa-siapa untuk menilai orang lain, tetapi sebaik-baik penilai adalah Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kita untuk senantiasa berada pada kondisi yang terbaik. Amin ya Allah. Kemudian yang dari Singapura nih saya baca lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam subuh dan selamat pagi dan juga selamat beraktivitas di hujung minggu Mas T. Siap Mas T. Mengobati hati yang keras memang tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Orang yang tertimpa penyakit seperti itu hendaklah senantiasa melakukan berbagai amal yang bisa membuat hatinya lunak, sehingga jiwanya mempunyai potensi untuk merubah dan juga menerima curahan sifat kasih sayang yang sumbernya datang dari Allah, agar senantiasa nantinya sifat dan kondisi keras hatinya perlahan-lahan akan melunak. Rasulullah pernah berpesan kita melalui hadisnya, jika kamu melunakkan hatimu, maka berilah makan orang miskin dan usaplah kepala anak yatim. Menyantuni dan mengasihi anak yatim adalah salah satu perbuatan yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang berbuat baik dan menyisihkan hartanya untuk anak yatim, Allah tidak akan melunakkan hati yang keras, melainkan juga akan memuliakan dirinya selama hidup di dunia. Amin. Serta memberikan tempat terbaik untuknya di akhirat nanti. Semoga kita semua dilindungi dari COVID-19 dan mudah-mudahan apa yang disampaikan Yang Lukito menjadi kenyataan. Amin. Semoga corona akan segera pergi meninggalkan kita dan kembali kepada Sang Pencipta agar kita tetap meneruskan kehidupan dan aktivitas kita seperti semula. Amin. Terima kasih. Dan di sini beliau mengirimkan sebuah lagu Karena Corona judulnya ya. Nanti coba saya dengarkan ya Pak. Kalau buat saya sih lagunya luar biasa bagus. Suaranya pun bagus. Jadi maaf ya Mas T, suara saya jelek padahal Bapak suaranya bagus, tapi Bapak nggak pede aja ya Pak ya. Ada siapa di sana? Saya coba baca lagi untuk beberapa komentar yang di Cermal tadi malam yang keras hati ya. Dari Mas Hadari Ilyas di sana, alhamdulillah. Terima kasih Mas T menemukan hati dan perasaan yang sama dengan masalah yang mirip, amat menghibur dan juga menenangkan hati. Terima kasih Mas Hadari. Kemudian kata Mas Adi ZR, terima kasih Mas T, sangat bermanfaat sekali. Mudah-mudahan Cermal ini jadi motivasi buat saya untuk melunakkan hati saya yang keras. Terima kasih Mas T sudah mengingatkan. Sama-sama Mas Adi. Kalau jenengan merasa diingatkan lah, kalau yang lain tuh merasanya malah baper ya. Yang lain pada baper karena kata-kata saya. Kemudian benar Mas T, kita harus berpikir kenyataannya, bukan seharusnya. Kalau seharusnya kita ego, tapi kalau berpikir kenyataannya di sini kita mengerti gimana kita harus menyikapinya. Betul. Sekali lagi kalau kita berpikir tentang diri kita, salah atau benar, benar atau salah, itu semua akan terlihat salah. Kalau kita memandangnya dari segi yang salah. Tapi ketika kita menganggap diri kita benar, ya akan terus merasa benar. Dalam hal ini diri kita itu sebenarnya egoisnya tinggi guys. Jadi kalau kita mengedepankan diri kita menyarankan diri kita untuk berpercaya ataupun mengikuti apa yang jalur diri kita sampaikan, kita akan merasa betul, kita akan merasa diri kita itu baik. Dan terus-terusan kita akan merasa seperti itu. Dan lalu kita akan merasa diri kita paling benar, terus egois kita semakin tinggi dan kita tidak akan mendengarkan pesan orang lain. Padahal ketika kita sudah bersikukuh seperti halnya kita mengatakan, ini saya seperti ini, saya keras hati, saya emosional, saya begini. Secara tidak langsung kamu sudah membuka isi hati kamu, isi diri kamu sendiri di hadapan semua orang. Dan semua orang saat ini sudah mengetahui apa dan siapa kamu sebenarnya. Di dunia lain atau di kata lain kamu akan merasa, oke, saya nggak apa-apa, saya begini. Ketika kita sudah melunakkan hati kita, tetapi di sisi lain kita masih belum menerima lunaknya hati kita itu, ya sama. Bukan menutup diri kita untuk jadi sesuatu, tetapi akan terus menjadikan manusia lain atau orang lain justru berpikir yang tidak tentang diri kamu. Akan terus-terusan jadi seperti itu. Dan
kemudian akan jadi beban di kepala kamu sendiri. Terus, aku tuh bener gak sih? Aku tuh gimana sih? Bagaimana sih posisiku? Aku tuh harus bagaimana sih? Ya, sebetulnya tetap yang harus kita lakukan adalah kita menerima pesan dan juga saran orang lain. Kita dengarkan apa yang mereka sampaikan. Kita dengarkan, kita telaah. Jangan kita paksa apapun semau kita tidak bisa. Kamu bukan Tuhan. Kamu bukan Allah yang menguasai seluruh alam. Kamu manusia biasa yang mungkin saja memiliki keterbatasan. Kamu tidak sesempurna yang kamu pikirkan. Jadi belum tentu kamu bisa melakukan ataupun mendapatkan apa yang kamu mau. Meskipun kamu memiliki uang yang banyak, meskipun kamu memiliki jabatan yang bagus, meskipun kamu itu adalah seorang yang luar biasa, tetapi dalam hal ini, kita adalah kita, kamu adalah kamu, dan kamu tidak bisa menjadi kita, dan kamu tidak bisa memaksa kita untuk jadi kamu. Semakin kamu keras hati, semakin kamu menganggap diri kamu benar, di situ akan semakin terlihat bagaimana dan seperti apa sifatmu yang sesungguhnya, dan orang akan semakin bisa menilai kamu, orang akan semakin bisa memahami kamu. Oh ternyata orangnya begini toh. Selama ini kamu tutupi diri kamu, selama ini kamu jadikan diri kamu seakan-akan aku begini, aku begitu, aku seperti ini, aku seperti itu. Tapi dengan pola pikirmu yang salah tadi, dengan jalur pikirmu yang salah, kemudian kamu menganggap itu betul dan kamu kekeh dengan itu, semua itu tidak akan mengurangi sedikit pun perhatian orang terhadapmu. Dan justru di sisi lain kamu sudah membuka aslinya dirimu. Kamu sudah membuka aibmu sendiri, kamu sudah membuka seperti apa dirimu, dan orang akan semakin banyak melihatmu, orang akan semakin banyak memahamimu, dan mungkin saja pandangan mereka akan berubah jadi miring setelah mereka tahu sifatmu yang sebenarnya. Nah, ini teman-teman yang harus kita lakukan. Ego, keras hati, dan juga berbagai macam jenis pemikiran yang salah ini hampir 80% semua ditunggangi oleh bangsa jin. Jadi ketika kita sudah terlalu merasa kok kita tuh terlalu congkak, kita terlalu di luar batas, kok aku tetap kekeh sama diriku sendiri, bukan berarti kamu merasa kamu benar, atau kamu merasa enggak memang ini pribadiku seperti ini, bukan. Tapi saat itulah kamu harus menyadari, oh iya ya, siapa tahu ada jin di badanku, kenapa kok sampai seperti ini. Nah itu yang harus kamu tahu, itu yang harus kamu pelajari. Takutnya kamu termasuk orang yang disusupi oleh bangsa jin tadi, yang justru mungkin akan membuat kamu semakin terperosok ke dalam jurang neraka. Karena kamu terlalu mengikuti hati kamu dan kamu merasa enggak gue bener, enggak gue ini, enggak gue itu. Jadi terus-terusan kamu merasa seperti itu, ya akhirnya ya lagi dan lagi kamu akan terperosok ke dalam. Kamu gak bisa terima saran orang lain, kamu gak bisa terima apapun yang orang lain mau, dan sedikit banyak orang yang sedang kamu keraskan hatinya itu belum tentu orang itu seperti yang kamu pikirkan. Gak ada salahnya kok kita mengakui kalau ya oke. Jadi dalam hal ini mengambil keputusan itu tidak seperti halnya ngene terus ngene. Tidak seperti itu saja, tapi memang perlu difikirkan secara panjang lebar. Dan ketika orang lain menyampaikan sesuatu, kalau toh kita tidak bisa menerima itu, sebaiknya jangan kita katakan kita tidak bisa menerima, tapi cukup diam, kemudian kita telaah, kita jadikan bahan. Oh iya, kira-kira betul atau tidak? Kira-kira saya ini, cara saya betul atau tidak menyikapi itu? Kira-kira saya ini sudah baik apa belum dalam menyelesaikan segala sesuatunya? Terus bagaimana saya menyelesaikan ini? Itu yang seharusnya kita pikirkan, bukan kamu terima, kamu nggak terima, kamu mentah, kamu buang, kamu tendang, kamu telan, kamu buang, kamu injak. Dengan kamu menginjak, dengan kamu membuang, terus kamu mengatakan sesuatu, kamu akan terlihat siapa diri kamu sesungguhnya, dan orang akan semakin mengerti siapa kamu dan bagaimana cara kamu bersikap. Semakin kesini akan semakin terlihat siapa, bagaimana, dan harus apa yang kita lakukan. Kita tidak bisa mengecap itu. Sekali lagi, Maha Pemberi, Maha Penyembuh, Maha di atas segala maha adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sebagai manusia hanya bisa berusaha saja. Semoga kita termasuk bagian dari orang-orang yang bisa melunakkan hati kita untuk tidak menyakiti orang lain. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan izin oleh Allah untuk melunakkan hati kita untuk tidak menyakiti siapapun, dan tetap pada posisi yang baik,
tetap dalam jalan yang baik dan bermanfaat bagi orang banyak. Yang terpenting adalah kita tetap harus menjadi yang bermanfaat bagi semua orang, dan tentunya juga bisa menjadikan sesuatu yang terbaik untuk diri kita sendiri. Muhasabah diri kita sendiri. Jadi kita bisa banyak belajar dari apa yang kita sampaikan, kita banyak belajar dari apa yang kita pelajari, kita bisa belajar dari beberapa hal yang pengen kita tahu, tetapi ternyata itu tidak bisa kita ketahui. Dan ada batasan di situ. Dan dengan begini, banyak orang yang bisa mengambil pelajaran dari apa yang Mas Teh sampaikan. Mas Teh pun bisa belajar dari apa yang Mas Teh sampaikan. Jangan salah, kadang Mas Teh juga nonton video Mas Teh sendiri untuk menyimak. Oh, ternyata saya tuh seperti itu. Jadi, saya memahami diri saya sendiri itu kan susah. Karena ketika manusia mencoba memahami dirinya sendiri, dia akan merasa betul, dia akan merasa baik, dia akan merasa sempurna. Ya namanya kita manusia. Kita pasti akan puji diri kita sendiri. Nah, cara Mas Teh untuk memperbaiki diri, untuk memahami diri Mas Teh sendiri itu dengan apa? Dengan nonton video nih, Mas Teh pahami. Oh, Mas Teh menyampaikan ini, oh berarti saya tuh begini orangnya. Nah, jadi sembari mendengarkan omongan-omongan orang nih dari orang-orang tua yang sudah baik-baik bimbing Mas Teh ini, begini, kamu tuh pribadimu begini. Nah, semua Mas Teh kumpulkan, Mas Teh jadikan sebagai bahan untuk menjadikan diri kita menjadi lebih baik, dan untuk bahan pelajaran muhasabah diri sendiri, supaya kalau memang jelek bisa dirubah menjadi baik, supaya kalau misalnya tidak baik pun bisa dirubah menjadi lebih baik lagi, atau yang sudah baik kita jadikan semakin baik lagi ya. Kurang lebih seperti itu hari ini yang bisa Mas Teh sampaikan. Semoga video ini bisa menjadikan rekan tersendiri bagi kalian, dan juga rekan penyemangat untuk rekan tidur. Dan ingat, berdoa sama Allah, tetap berprasangka baik terhadap siapapun. Jangan melakukan sesuatu yang buruk, tidak berprasangka kepada siapapun, dan ingat jangan sakiti hati siapapun. Ya, Mas Teh mohon pamit, katakan terima kasih banyak. Insya Allah ketemu sama Mas Teh lain kesempatan. Mas Teh mohon pamit terlebih dahulu. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga lelah kalian hari ini jadi berkah dan berbuah rezeki yang melimpah, dan tentunya untuk bersedekah. Terima kasih banyak. Selamat malam, selamat istirahat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat tidur. Ada yang jual es krim guys. Yaudah ya, aku beli es krim dulu. Dah, assalamualaikum.